Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar trading lagi. Ini ada satu buah pertanyaan menarik banget sobat trader semuanya. Bang, kenapa ya waktu gua ambil buy, market nggak naik-naik? Giliran gua pindah ambil sell, malah marketnya naik tinggi. Apa iya trader itu dipermainkan sama bandar dan market? Nah, siapa nih yang pernah ngalamin seperti ini bro? Jadi kalian itu entry buy, marketnya nggak naik-naik tuh karena kalian ragu dan lain sebagainya, kalian ubahlah jadi sell. Tahu-tahu marketnya malah naik tinggi gitu, kayak dikerjain sama market. Nah, kita akan bahas lengkapnya pada kesempatan kali ini ya. Kenapa sih bisa seperti itu sobat trader semuanya? Kayak dikerjain ya, ambil sell nggak turun-turun, giliran sellnya di close diganti buy malah turun jauh banget. Jadi kayak ditipu ya sama market. Oke, kita akan bahas selengkapnya pada kesempatan kali ini. Dan sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, dan di XM ini ada program merujuk teman ya, dapat sampai dengan $150 setiap teman. Itu ada skemanya ya teman-teman, dari 1 sampai 15, kemudian 16 sampai 30, sampai dengan di atas 30 yang diundang. Itu nanti dapat sampai dengan $150. Gampang banget, ini seperti afiliasi yang lainnya, tinggal di bagian link, kemudian ketika ada yang trading menggunakan link Anda, itu nanti dapat komisinya seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja ya link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi kasusnya ya teman-teman, sell nggak naik-naik ya, sell nggak turun-turun misalkan ya, nggak turun-turun, diganti buy malah turun gitu. Sebaliknya ya, oke, tak kasih dua ya, berarti ya dua opsi kan berarti. Apa iya gitu dikerjain sama market? Baik, gak naik-naik karena ragu dan lain sebagainya, diganti sell ya, malah naik. Di market contohnya kayak gini nih. Saya dulu juga ngerasa kayak gitu, bro. Pernah ngalamin kayak gitu, kayak kayak dikerjain gitu kan. Nah, misalkan di sini nih ya, teman-teman. Di sini katakanlah ya. Di sini ambil buy, kok nggak naik-naik, ya udah nunggu seharian penuh. Lu di sini diubah sell tuh ya. Lalu jadi naik tinggi. Kan jadi kayak dikerjain gitu kan. Contohnya kan kayak gitu. Saya kasih sebuah fakta, bro. Ini kunci yang pertama. Analisa itu yang benar yang pertama. Nggak tahu apa ya, nggak tahu kenapa ini ilmu ini memang apa ya namanya ya, ilmu ini nggak ada dimanapun, tapi saya ngalamin. Analisa itu yang benar yang pertama. Ketika dalam waktu satu hari lu analisa beberapa kali, itu yang benar yang pertama bro, beneran. Saya sering kali ngalamin dulu. Jadi pada saat trading itu ngubah analisa di tengah jalan, ternyata yang benar yang pertama tadi. Nggak tahu kenapa, mungkin karena pada saat analisa pertama tuh masih fresh ya, masih belum memunculkan signal-signal palsu yang kita lihat, belum apa ya, otak kita juga analisanya masih maksimal gitu. Jadi setelah saya ngalamin seperti ini, yang seperti yang dialamin teman kita tadi ya, ngubah entry malah bablas tadi, saya memutuskan untuk mempertahankan analisa saya yang pertama. Karena memang saya percaya bro, analisa itu yang benar yang pertama. Jadi teman-teman ada yang ngalamin nggak? Misalkan ya, ya kayak tadi gitu. Misalkan teman-teman analisa nih. Nah, kemudian kalian di tengah jalan ragu. Kalian close, kalian ganti sebaliknya. Yang bener yang pertama tadi, bro. Beneran, itu saya sering ngalamin. Makanya ya, sekarang saya itu prinsipnya gini. Apa ya namanya? Sekali analisa saja, jangan diubah. Ini beneran saya lakuin. Biarin kena sekalian ya, sekalian SL atau TP kalau sudah masuk gitu. Jadi kita kan jadi punya pelajaran gitu, jangan diubah di tengah jalan. Kalau teman-teman ubah di tengah jalan, yang bener itu yang pertama. Saya sering ngalamin gitu dulu, makanya saya sekarang itu sehari itu bahkan cuma sekali analisa. Jadi kalau sudah dimasukin buy atau sell ya sudah itu gitu. Tinggal saya kasih SL atau TP kan, jangan diubah. Kalau diubah nanti nyesel. Ya, jadi seperti inilah. Ya, ambil misalkan ambil buy ya, buy di sini ya, kok nggak naik-naik, diubahlah sell jadi naik tinggi, jadi nyesel gitu. Biasanya sih seperti itu. Kalau yang saya alamin ya, analisa itu yang benar yang pertama. Sekalian lah kalau entry itu biarin kena SL dan TP, jangan diubah-ubah. Karena begini, bro.
kita itu nggak boleh ragu gitu, harus tegas dengan keputusan kita. Jadi misalkan kita entry, ya sudah kita tunggu. Ya kalau rugi ya biarin rugi, kalau untung biarin untung gitu. Jangan diubah di tengah jalan. Makanya ya teman-teman, kalau sudah entry itu saya jarang lihat market. Kalau seringan lihat market sih biasanya gitu juga. Misalkan kita sudah entry ya, jadi ragu-ragu gitu ya. Karena kita seringan lihat market juga. Jadi beginilah teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang kayak gini. Tadi itu buy nggak naik-naik ya, diganti sell malah naik tinggi. Ya contohnya kayak gini lah, di sini enter buy. Ya nggak naik-naik tuh, di sini diubah jadi sell, malah naik tinggi gitu kan kasusnya. Pasti kasusnya paham lah teman-teman. Ngubah entry ternyata yang benar yang pertama. Intinya seperti ini. Kalau yang saya tangkap dalam perjalanan trading saya, gaya nih. Nah, analisa itu yang benar yang pertama, beneran. Kalau biasanya ngubah analisa, ternyata itu yang benar yang pertama. Saya seringnya ngalamin seperti itu, makanya saya bisa ambil kesimpulan gitu. Jadi saya kalau mau analisa ya sudah sekali, nggak pernah saya ubah-ubah, nggak pernah saya ubah buy jadi sell, sell jadi buy, nggak perlu gitu. Biarin aja, kita harus tegas gitu. Ya sudahlah, oke saya putusin buy, ya sudahlah biarin kalau rugi-rugi sekian, kalau profit-profit sekian. Ya di tengah jalan itu ada apa itu biarin aja. Dan saya memang jarang lihat market biar nggak terpengaruh. Ketika saya entry gitu ya biasanya pagi entry. Ini kan jam 7 pagi saya bikin video, nanti biasanya itu setengah 8 atau jam 8 saya analisa ya. Oh, sorry, ini ternyata hari Minggu, Bro. Sorry. Ya biasanya sih saya habis sarapan itu analisa. Kalau memang udah dapat momentum saya ambil, itu seharian nggak saya liatin, Bro. Beneran. Poin kelima ini ya. Misalkan entry pagi ya sudah saya tinggal. Paling lihat-lihat istirahat siang gitu ya, istirahat siang, makan siang itu tak lihatin. Oh ya udah sampai sini gitu. Misalkan belum SL atau TP ya sudah tungguin lagi kayak gitu. Nah ini biasanya terjadi kepada teman-teman yang mantengin market terus. Nah kalau mantengin market terus ya bisa jadi gitu. Jadi belajarlah untuk tegas bro. Misalkan analisa ya A ya udah A gitu. Mau profit atau mau rugi sekalian gitu. Oke ya teman-teman, kira-kira masih ada yang ditanyain nggak? Jadi apakah dikerjain sama market? Enggak bro, lu ajanya itu yang salah gitu. Nggak ada gitu yang niat ngerjain lu, oh pede amat gitu. Nggak ada yang mau ngerjain kita di market, kita nggak trading aja ini market bakalan naik turun kok gitu. Dunia ini nggak ada yang trading forex, tapi selama pertukaran mata uang masih ada, perbankan masih ada ya, itu market ini masih tetap jalan ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya kita dipermainkan seperti itu, nggak ada. Hanya saja kitanya aja yang salah gitu ya teman-teman. Market itu selalu netral. Oke, salam sukses ya untuk sobat trader semuanya. Kalau ada yang tanyakan, tanyain aja di kolom komentar.